Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan Jenny Marcella merupakan perwakilan dari kelompok 4 dan di sini juga ada rekan dari kelompok lain yaitu saya sendiri Siti Nurhaliza Rahayu dari perwakilan kelompok 12 dan rekan saya Alika Inaya dari perwakilan kelompok 12 juga. Baik, di sini kami sudah memasuki tahap wawancara. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Tony ya. Iya. Bapak Tony di sini sebagai apa Pak? Kalau boleh tahu? Ini saya sebagai manajer operasional di PT Sumber Nusa Sejahtera. Baik, untuk Bapak Tony berarti di sini adalah seorang manajer operasional. Nah mungkin untuk perusahaannya boleh dijelaskan sedikit Pak, bergerak di bidang apa? Ya, ini perusahaan ini namanya PT Sumber Nusa Sejahtera, bergerak di bidang logistik, pengiriman barang dari meliputi udara, darat maupun tracking ya. Dan juga kita di sini ada tambahan untuk gudang penyimpanan barang bagi customer yang ingin menyimpan barangnya. Baik, berarti dari segala jenis dari udara, darat, dan laut juga ya. Berarti cukup komplit ya Pak di sini. Baik. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh rekan dari kelompok. Pak, jadi di sini saya ada pertanyaan. Bisa dijelasin nggak bagaimana prosedur pemesanan? Maaf, boleh bilang nggak? Lanjut aja. Baik Pak, di sini saya memiliki pertanyaan pertama. Bisa dijelaskan bagaimana prosedur penerimaan barang di sini? Oke. Terus apakah ada proses verifikasi khusus sebelum barang itu tuh diterima di dalam perusahaan ini? Oke, untuk penerimaan barang kita biasanya yang pertama itu customer akan menginformasikan ke kita baik via biasanya sih via email. Mereka akan menginfokan bahwa akan datang barang dengan DO atau PO dari mereka dengan mobil truk dengan jumlah berapa koli dan berapa beratnya. Nah, biasanya mereka akan menginfokan 1 hari sebelum pengiriman. Jadi hari ini mereka email, berarti barang datang besok. Nah, besokan harinya barang datang. Setelah barang itu datang, kita cek pertama kelengkapan sesuai dengan emailnya apa enggak. Dari DO, dari barangnya berapa banyak, berapa beratnya, dan jenis barangnya yang sesuai di packing list. Biasanya ada packing listnya mereka kasih. Nah, setelah itu sudah oke, baru kita proses pembongkaran. Pembongkaran nanti pas pembongkaran barang tersebut yang baru datang akan dimasukkan ke namanya gudang visit. Jadi gudang pertama kali masuk mereka masuknya gudang visit. Gitu. Sebelum diolah ke bagian yang lainnya. Untuk pertama kali penerimaan. Iya. Jadi pengecekan pertama hanya DO-nya aja. DO, nomor mobil, berapa koli dan beratnya. Nanti baru dimasukkan ke ada tempat namanya gudang visit. Gudang visit. Iya. Jadi penerimaan transit. Nah, nanti dari situ baru nanti diolah lagi. Betul. Langkah selanjutnya setelah itu penerimaan dulu ya? Iya. Ya, penerimaan dulu. Oke. Oke, lanjut. Selanjutnya itu bagaimana cara penyimpanan barang dilakukan tempat ini untuk menjaga kualitasnya seperti Vivo atau Vevo? Oke. Gini, kita itu kan tadi yang pertama kita terima barang dari DO. Dari DO tersebut nanti kita email ke customer nih bahwa barang sudah diterima. Setelah barang diterima, nanti customer akan memberikan packing list lagi barang mana-mana yang akan dikirim. Misalkan ada totalnya ada 10 koli, 10 barang. 10 barang itu dikirim kemana? Ada ke Balikpapan, ada ke Medan, ada ke Bali atau ke Jawa. Nah, dari barang-barang itu nanti kita pilah. Jadi
di sini itu sistemnya adalah kita informasi dari customer. Jadi nggak ada istilah FIFO juga ya. FIFO karena semua di sini barang tergantung dari customer. Oke, berarti untuk hal itu berdasarkan dari kemauan customer seperti apa gitu iya. ya, untuk memenuhi apa yang memang diminta oleh customer seperti itu. Ya, karena di sini gudang transit, biasanya customer barang datang langsung dibagikan wilayahnya langsung habis. Nggak ada penyimpanan untuk stok, nggak ada, karena di sini gudang transit. Kalau dibilang FIFO, ya FIFO jatuhnya, tapi barang itu datang langsung jalan, datang langsung jalan. Tenggang waktunya paling lambat itu 1 minggu. 1 minggu paling lambat, paling cepat Iya, paling cepat 3 hari. 3 hari. Prosesnya berarti udah masuk ke perharian gitu ya Pak? Iya. Jatuhnya. Oke. Selanjutnya, ini ada pengecekan kualitas itu nggak sih Pak untuk saat barang masuk ataupun barang keluar? Betul. Untuk penerimaan, pas penerimaan barang juga kita pasti mengecek barang. Kayak seperti kardusnya ada yang rusak. Kalau kelihatan barangnya kita lihat dulu barangnya ada yang tenyok atau gimana. Nah itu biasanya kita infokan ke customer. Nah kalau customer bilang oh ya udah nanti di repacking aja, nanti sama kita di repacking, atau customer nanti akan diganti kardus, bisa. Tapi tergantung customer. Itu semuanya tergantung customer. Kalau di sini mau nggak mau apapun yang terjadi, kayak paletnya patah, kayunya patah, itu tetap kita infokan ke customer. Tapi itu masuk tanggung jawab dari perusahaan SNS ini atau itu dikembalikan lagi ke customer? Jadi gini, ada namanya vendor, ada yang customer. Kita tuh di tengah-tengah. SNS itu di tengah, perantara. Jadi customer kita mengorder barang ke vendor. Nah vendornya kan ngirim barang ke kita. Kalau kita nggak menginfokan berarti salah di kita. Jadi setiap penerimaan barang kita pasti ngeliatin. Kita keliling, kita lihat ini barang baru, nanti kita infokan customer. Jadi customernya nanti akan komplain ke vendor. Oh berarti kalau Bapak di sini kayak ya udah kita cuma perantara aja kalau Iya. ingin komplain gitu ya, Iya. itu dikembalikan lagi ke vendor Ke ya. vendor. Kalau dari customer yang udah menginfokan bahwa ya udah itu di repacking aja, ya udah baru kita proses. Tapi ada nggak sih case-nya Pak kalau misalkan kayak minta dikembalikan mungkin gitu, kalau misalkan case-nya barangnya emang nggak sesuai sama yang customer inginkan gitu? Ya, pas penerimaan kalau ada suatu case kerusakan tetap kita infokan ke mereka. Kalau mereka menolak, ya udah kita balik, kita tolak. Berarti itu yang bertanggung jawab nantinya tetap vendor ya Vendor. jatuhnya pas di akhir juga. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana prosedur distribusi barang ke pengguna terakhir, dan di sini apakah ada sistem pelacakan untuk memastikan kondisi barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik? Oke. Yang tadi saya bilang kan dari email dari customer. Nanti kita di sini dipilah-pilah. Ada barang yang ada yang buat udara, ada buat darat, ada yang buat tracking. Nah, misalkan udara. Di udara sendiri kan ada beberapa wilayah. Apa dia mau kirim ke Kalimantan atau ke Sulawesi atau ke Jawa. Nah, nanti pemilah-pemilahan ini baru nanti kita distribusikan, langsung kita distribusikan. Terus tadi yang kedua apa namanya? Di sini ada sistem pelacakan. Pelacakan. Kalau kita di sini ada namanya tracking, sistem tracking. Kalau untuk barang darat dan udara kita sistemnya pakai tracking by phone. Jadi tracking itu kita mengetahui bahwa barang itu posisi di mana. Kalau misalkan udara, malam ini kita kirim ke bandara, kita bisa nanti input di itu bahwa barang sudah jalan ke bandara. Nanti di bandara akan dapat namanya SMU. SMU itu semacam tiket pesawat lah.
dalam khusus untuk barang namanya SMU. Nah, tiket itu nanti kita input juga di sistem bahwa mengetahui bahwa barang itu akan terbang dengan kapal ini, dengan pesawat ini, tanggal berapa, jam berapa koli, berapa kilonya. Nah, nanti kalau misalkan banyak lihat misalnya di Garuda ada tracking namanya. Nanti kita mengetahui itu barang udah terbang apa belum, itu barang udah sampai apa belum. Nah, itu yang udara. Yang tracking kita trukin itu kita ada GPS kan. GPS. Jadi kita setiap truk kita punya GPS, kita tahu ini udah sampai mana. Secara benar-benar valid gitu ya? Iya. Terus kalau tadi tuh ada nggak sih Pak masalah dalam pendistribusian barang bagus? Masalah pendistribusian. Pendistribusian masalahnya kalau kita biasanya kalau udara itu banyakkan masalahnya di bandara ya, kayak jadwal kapal, pesawat delay, masalah cuaca. Kalau laut masalahnya paling ombak pasang, menurut seperti itu sih, badai. Kalau permasalahan di situ. Tapi kalau misalkan truk, permasalahannya sih banyak kan teknis aja ya. Berarti kalau seputar teknis aja. Teknis Dan aja. cuaca ya. Untuk peringatan itu mungkin dari gampang. Bisa aja. Stop dulu ya. Iya. Saya stop dulu ya. Iya. Oke, bentar ya, ada bos telepon. Laut itu lihatnya nanti di kapal. Kalau kalian bisa tahu naik kapal apa, ketika di Google nanti ada namanya Marine Traffic. GPS juga Pak? Iya, model GPS. Jadi itu kapal posisi di mana kita tahu. Berarti sesuai sama si kapal transportasinya. Tapi kan kalau di laut kadang itu ada sinyal yang mungkin Nggak kebaca. kurang gitu ya, kayak ada badai segala macamnya, itu bakalan berpengaruh nggak? Kedetek. Bakal Karena itu dunia itu. sudah terekam ada cuaca yang buruk atau gimana tuh? Enggak, posisi Posisinya kapal. diem aja gitu mungkin ya. Iya. Kayak gimana? Oke, baik. Nah dulu Iya. Tadi kan saya udah nanya tentang sistem gitu ya. Kalau untuk sistem pencatatan ini tuh ada aplikasinya nggak sih? Pencatatan barangnya dari awal. Ada aplikasi. Tadi kan saya bilang pas penerimaan awal itu kan mereka kasih DO ya. Nanti ada packing list namanya. Jadi di mana barang-barang itu akan kita laporkan sesuai dengan packing list. Jadi memang nanti kita bikin Excel tersendiri, baru nanti kita laporkan ke mereka. Ada sistemnya. Terus Di Excel ya berarti ya, untuk Di Excel. aplikasi. Pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Baik, tadi kan udah dijelasin terkait dari mulai proses pengadaannya, terus distribusinya. Nah sekarang saya di sini pengen tanya soal pengelolaan stok Pak. Jadi kalau untuk barang-barang yang masuk di sini berarti apakah udah ada sistem pengelolaan stok yang memang berjalan secara berkala atau kayak misalnya mungkin per hari udah dicatat kayak langsung barang masuk langsung catat, atau yang kayak direkap dulu kayak baru nanti H+1 misalnya baru dibikinin pencatatan stoknya gitu. ya. Jadi kan tadi kan pas penerimaan packing list kita terima, terus barang ada di tempat transit yang saya bilang itu. Nah nanti kita packing listnya kan kita Excel kan. Nah setelah kita Excel kan, nanti kita kasih ke customer tahu nih barang ini kesini. Nah pas barang mau kita kirim, jadi ada pencatatannya, ini barang alokasi ke Balikpapan, pengiriman tanggal sekian. Nanti di akhir bulan itu ada stock of name yang diminta dari customer.
Misalkan dalam satu kontainer datang ada 20 item. Packing listnya kita udah kasih ke customernya. Tahu di dalam packing listnya hanya terkirim hanya 15. Berarti kan ada berapa yang nggak terkirim tuh. Nah itu jadi sebagai stok kita dan kita tanggung jawab di situ tuh. Dan untuk barang tersebut tidak boleh lama karena di sini sistemnya transit. Biasanya mereka masih menunggu 1 minggu. Kalau sudah beda bulan, nanti kita kasih tahu ini loh stok barang customer kita yang masih ada stoknya di sini. Yang perlu dikirim untuk bulan berikutnya. Baik. Tadi kan sempat ada dijadiin stok gitu ya Pak, tapi gimana sih langkah yang diambil oleh SNS untuk mencegah dari kekurangan ataupun kelebihan stok itu sendiri? Karena kan kalau misalkan kayak gitu jadinya ada berpengaruh lagi ya ke depannya kayak gimana? Iya, kita kan menghindari namanya missing ya, barang-barang hilang gitu ya. Kita nggak tahu harga barang mana. Kita di sini buat perjanjian sama customer. Di sini adalah gudang transit, di mana gudang ini hanya bisa diisi barang-barang customer selama 1 minggu. Lebih dari 1 minggu akan kita kena cas. Ya, ada casnya. Dan itu semuanya tanggung jawab dari kita. Terus kalau misalkan customernya sudah mau seminggu, tetap kita push ke customer supaya ini barang mau diapain gitu. Kalau mungkin customer nggak mau rugi juga, dia maunya ya udah nanti buat alokasi kemana, tapi tetap lebih dari seminggu kita ambil charge. Kalau untuk pengenaan charge itu sendiri, misalkan ada biayanya yang emang mungkin kayak 5% dari biaya barangnya atau seperti apa, atau kayak emang udah diplotingin aja gitu? Ya, kalau lebih kita dari ada biaya khusus gudang, ada malah nanti kena biaya namanya handling namanya in out. Jadi handling in out, jadi biaya kayak seperti gini, barang datang kan, itu kan kita harus pakai forklift, itu kena biaya forklift jatuhnya. Jadi handling in out kalau kita bilang gitu, biaya penanganan barang basuh, penanganan barang. Oke, berarti jadi kena admin ya pokoknya. Iya. Kalau secara simpel seperti Iya. itu ya, terkena admin gitu. Ada biaya sewa Oke. gudang. Selanjutnya mungkin ke tahap permasalahannya. Kalau tadi kan juga udah sempat dibahas sedikit gitu terkait permasalahan. Tapi kalau untuk keterlambatan itu ada nggak sih Pak dalam pengadaan barangnya? Keterlambatan pengadaan Iya. barang. Iya, yang barang yang masuk terlambat atau barang yang ingin dikirim tuh terlambat gitu. Terlambat dari sininya atau mungkin terlambat di saat lagi distribusinya. Faktor-faktornya ya. Iya. Jadi gini, biasanya kan customer menginfokan bahwa akan ada barang masuk gitu ya. Tahu cancel. Contoh kontainer lah. Di cancel ya dikarenakan di pelabuhan masuk zona merah. Zona merah itu barang-barang yang terindikasi kena biaya cukai yang lebih tinggi lagi. Itu biasanya faktornya di situ, keterlambatan barang masuk. Jadi terus kalau keterlambatan barang keluar, yang di luar biasanya kebanyakan sih faktornya faktor alam, kayak pesawat, ya faktor alam, cuaca atau longsor atau banjir. Baik. Berarti di sini udah sempat pernah ngalamin keterlambatan ya Pak, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan tadi. Kalau dari SNS sendiri pernah nggak sih kayak terlambat ngirim gitu? Semua jasa ekspedisi pasti ada keterlambatan. Selain faktor alam, ada faktor ya manusia juga ada. Yang kedua faktor kendaraan. Kendaraan dari Kendaraan apa dia
pecah ban atau gimana atau mesinnya. Nah, faktor yang selanjutnya itu faktor antrian dalam bongkar muat. Jadi misalkan dalam satu mobil bawa 3 alamat, dia jalan sampai ke Cirebon, dan di Cirebon itu harus antri. Jadi itu banyak. Nah itu kan bisa mengasih waktu paling maksimal tuh 1 hari, 1 malam. Ada faktor keterlambatan itu salah satunya seperti itu. Kalau misalkan ada keterlambatan seperti itu, pasti kan bakal diinfoin ya Pak ke customer-nya. Tapi apakah kayak dari SNS sendiri ada mungkin kompensasi yang diberikan karena ini kita terlambat nih karena kita gitu, kita bakalan kasih ini sebagai kompensasi misalnya. Nah, kita biasanya gini, apapun yang terjadi di lapangan, customer harus tahu. Jadi misalkan kayak awal pertama kali kita ngajukan harga, kita kasih tahu bahwa dari Jakarta ke sini dengan ke Surabaya misalkan dengan harga sekian. Kita ada lead time-nya. Lead time itu jarak tempuh. Untuk kalau Jakarta Surabaya itu biasanya 3 hari. Nah, kita infokan ke customer 3-4 hari. Kenapa saya bilang 3-4 hari? Karena saat 4 harinya itu sebagai jaga supaya nggak ada keterlambatan. Oke, berarti untuk permasalahan tadi itu solusinya salah satunya adalah melebihkan dari jarak ya estimasi gitu ya. Tapi ada lagi nggak sih Pak solusi lainnya untuk mengatasi hal tersebut seperti keterlambatan tadi? Kalau mengatasi sebenarnya gini, kita sebenarnya ada 2 jenis pengiriman kalau pakai kalau pertama reguler biasa ya. Jadi semua barang kita kumpulkan jalan. Yang agak ribetnya itu yang pakai bea cukai. Itu bea cukai tidak bisa mengganti mobil. Misalkan kalau yang reguler nih, kita ada trouble di mobil, kita bisa nyusulkan mobil. Kita bongkar muat lah di jalan. Itu bisa. Tapi kalau yang namanya bea cukai tidak bisa. Mobil lagi trouble, itu harus mobil itu yang jalan sampai customer. Apa solusinya? Kalau tidak bisa digunakan juga, kita derek. Tetap derek yang masuk kan. Karena ini mobil bea cukai. Betul. Kalau segel bea cukainya dilepas atau kita bongkar itu kena denda lah. Dendanya lumayan besar ya? Iya, betul. Itu permasalahan sih. Berarti kalau ada permasalahan di bea cukainya terus mobilnya trouble, berarti solusinya adalah ya udah derek mobil-mobilnya aja. Mau nggak mau harus. Berarti itu bakalan ada biaya tambahan lagi ya Pak? Betul, pastinya. Kalau ada keterlambatan semuanya, kalau ada trouble memang harus ada cost. Kita harus ada yang namanya storing, baik storing mekanik maupun storing mobilnya. Mungkin cukup dari saya seperti itu Pak pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Dari saya ada pertanyaan terakhir mengenai pengendalian dan evaluasi. Jadi pertanyaan itu, apakah ada SOP atau kebijakan yang mengatur pengelolaan perbekalan di sini? Karena SOP atau kebijakannya? SOP, ya. Standar operasional. Iya. Kita semua ada SOP-nya, baik dari kendaraan, supir, atau SOP gudang, dari penerimaan barang, pengeluaran barang, pengelolaan barang, terus SOP kelengkapan dari gudang, kita ada. Semuanya kita SOP. Dan kita juga udah ISO ya. Mungkin teman-teman lihat di depan ada ISO. Jadi ISO-nya itu tentang administrasi semua. Selain barang juga kita ke unit yang ini, unit pengiriman barang, pengiriman unit kayak traktor, ekskavator, banyak lah kita selain itu. Pak, terus juga di sini kan pasti dilakuin evaluasi yang sering ya dalam entah itu penerimaan
barang dan yang lainnya. Terus seberapa sering evaluasi itu dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan perbekalan di sini? Evaluasi, jadi kita sebenarnya bukan evaluasi ya, report weekly ya. Jadi setiap minggunya itu semua PIC, baik PIC gudang, PIC pengiriman, PIC customer, mereka akan menginfokan isu-isu apa yang terjadi dalam satu minggu itu. Apa kronologinya, apa permasalahannya, apa solusinya, dan kita bicarakan bersama-sama. Berarti ada evaluasi bersama ya. Betul. Oke, baik, itu saja Pak pertanyaan dari kami. Mohon maaf apabila pertanyaan ada kesalahan. Mohon maaf apabila kami dalam penyampaiannya ada yang salah, Ya. dan mohon maaf sudah merepotkan dan mengganggu waktu Bapak. Ya, nggak apa-apa.